Jadi pembelian cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang kurang lebih sama saja karena kita punya program bunga 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Daihatsu dan kita lagi berada di Astra Daihatsu Radio Dalam lagi ya. Dan kali ini kita juga bersama Mas Ruli juga, yang sering di sini juga. Nah, mungkin buat Mas Ruli boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras dan boleh diupdate juga promo-promo untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Ruli dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui seputar informasi dari Astra Daihatsu, bisa langsung hubungi Ruli di nomor 0857 1566 2886. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, yaitu di alamat Jalan Radio Dalam Raya nomor 20, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, tepatnya di depan S1R. Selain melayani penjualan unit baru, kami juga menerima untuk bengkel servis. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis unitnya di tempat kami, bisa langsung hubungi Ruli agar Ruli bantu untuk dibookingkan jamnya, jadi tidak terlalu lama untuk menunggu servis. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki unit barunya, Ruli akan berikan promo-promo yang menarik dan banyak pastinya. Untuk promo yang pertama, setiap pembelian cash atau kredit akan mendapatkan diskon-diskon spesial yang terbaik. Diskon yang pertama adalah diskon event, kemudian diskon unit, kemudian diskon subsidi, dan tentunya akan mendapatkan free admin bagi ibu atau bapak yang membeli unit kredit. Lalu kita juga masih punya stok NIK 2023 dan tentunya akan mendapatkan diskon tambahan lebih besar lagi. Tapi stoknya untuk NIK 2023 sangat terbatas, jadi bagi Bapak Ibu yang minat harus cepat-cepatan. Dan untuk promo yang kedua, kita punya promo DP ringan mulai dari 10%. Nah, untuk unit di samping kita ini, Terios DP mulai dari 10 jutaan saja. Untuk Xenia, DP mulai dari 14 jutaan saja. Untuk Ayla, DP mulai dari 7 jutaan aja. Untuk Sigra, DP mulai dari 5 jutaan aja. Dan untuk pickup, DP mulai dari 5 jutaan aja. Untuk promo yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu dapat memiliki mobil terbaru dari Astra Daihatsu. Dan bagi karyawan Astra Group, angsuran mulai dari 1,5 jutaan saja langsung dapat memiliki mobil terbaru. Yang keempat, kita juga punya promosi bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita juga punya bunga-bunga spesial untuk tenor 2-8 tahun. Jadi pembelian cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang kurang lebih sama saja karena kita punya program bunga 0%. Untuk promo yang kelima, kita juga punya program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan unit lamanya ke Daihatsu terbaru, bisa langsung hubungi Ruli saja. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk promo yang keenam, kita juga punya promo jasa servis gratis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Tentunya ini akan meringankan biaya servis bagi Bapak Ibu karena jasanya sudah gratis. Dan yang terakhir, kita juga punya promo layanan darurat 24 jam secara gratis. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kendala di jalan, bisa langsung menghubungi kami, lalu tim kami akan membantu Ibu di lapangan nanti. Dan itu gratis selama 24 jam. Dan layanan ini gratis selama 5 tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Ruli, nanti akan kami siapkan unitnya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat berkunjung ke showroom, Ruli akan datangkan ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, kali ini kita bareng Mas Ruli lagi. Tadi juga sudah disebutkan promo-promonya, sangat menarik banget ya. Cash kredit pokoknya ada diskonnya semuanya. Bahkan
teman-teman kalau mau test drive itu juga bisa ya Mas ya, Bisa. dapatnya gratis, bisa dibawakan langsung ke rumah juga. Betul. Jadi teman-teman yang cari mobil Daihatsu pengen test drive terlebih dahulu atau mau booking service, langsung bisa hubungin Mas Ruli, nomornya ada di bawah. Betul. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita spesial ya menghadirkan 2 unit mobil yang berbeda gitu ya, dimana ada Daihatsu New Terios yang tipe X dan juga ada Daihatsu All New Xenia yang tipe R. Secara harga ini menarik ya, karena Terios ternyata yang tipe X ini lebih murah daripada All New Xenia tipe R. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fiturnya, seperti apa perbandingan juga, mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Daihatsu Terios ataupun Daihatsu All New Xenia, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai bongkar ya. Kita lihat di sini untuk Daihatsu New Terios ya, wajah barunya teman-teman sudah tahu sendiri ya. Modelnya seperti ini, di atasnya ada warna black glossy dengan motif piano tail, di tengahnya ada logo Daihatsu berwarna chrome. Kemudian di bawahnya bempernya ini full warna black ya, dari tengah sampai ke bawah full warna black. Dan kita lihat di sini untuk lampu-lampunya ini, untuk lampu utamanya sudah LED multi reflektor ya untuk Terios tipe X. Lampu senjanya dia modelnya garis di bawahnya. Kemudian untuk lampu sennya ini masih bolam halogen. Dan untuk Terios tipe X ini belum dilengkapi dengan fog lamp ya, hanya ada housing atau covernya aja berwarna black dove, tapi belum dilengkapi dengan fog lamp. Lalu untuk All New Xenia ini untuk grillnya dia bertingkat atas dan bawah, modelnya honeycomb ya, di finishing warna black dove, di tengahnya juga ada logo Daihatsu berwarna chrome. Dan untuk yang tipe R dia ada garnish list berwarna black glossy serta ada list warna merah ya, yang mungkin look sampai ke dalam mata lampunya. Dan yang menarik dari Xenia tipe R ini semuanya lampunya sudah LED ya, termasuk untuk lampu utamanya, lampu senjanya, begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED ya. Lalu untuk yang Xenia tipe R dia sudah mendapatkan fog lamp dengan bola halogen berwarna kuning ya, jadi sudah lebih lengkap daripada Terios tipe X-nya ya, dengan housing berwarna black dove juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu New Terios 2024, dan ini adalah tampak wajah depan dari Daihatsu All New Xenia tipe R 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Terios tipe X versus All New Xenia tipe R 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu Terios ataupun Xenia ini secara cc sebenarnya sama ya. Jadi untuk Terios dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder di AC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Daihatsu New Terios tipe X ini dia memiliki tenaga di 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 13,9 kgm pada 4200 rpm. Dan untuk Terios ini sedikit kelebihannya, dia dilengkapi dengan penggerak roda belakang gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan Daihatsu All New Xenia tipe R, ini mesinnya sama di 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Tapi karena dia berpenggerak roda depan, jadi dia memiliki tenaga yang sedikit lebih besar, yaitu di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 14 kgm pada 4200 rpm. Jadi hampir mirip-mirip juga untuk tenaga dan torsinya. Memang Xenia lebih unggul sedikit, tapi dia berpenggerak roda depan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Daihatsu Terios tipe X ini dilengkapi dengan velg R16 warnanya full silver dengan profil ban 215/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan start assist juga ya. Dan kita lihat untuk All New Xenia yang tipe R ini velgnya sama ya, tapi warnanya tone polish jadi kelihatan lebih sporty dengan profil ban yang lebih kecil malah ya, karena MPV di 195/60 ya. Rem depannya juga tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan start assist juga ya. Lalu kita lihat untuk spionnya, untuk Terios X ini covernya juga sudah warna body, ada lampu sen juga, pengaturan kacanya sudah elektrik, tapi Terios tipe X belum bisa dilipat buka otomatis. Sedangkan untuk All New Xenia tipe R ini juga ada lampu sen, covernya juga warna body, pengaturan kacanya elektrik, dan menariknya dia sudah bisa buka lipat otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya atau auto folding. Lalu yang menarik lagi juga di sini, dia ada kamera samping ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 juga untuk yang Xenia tipe R. Dan kita lihat di atas kacanya, di sini sama-sama ada talang air, tidak ada perbedaan ya. Lalu di bawah kacanya kalau Terios X dia sudah ada
list berwarna chrome ya, yang menimbulkan kesan elegan dari samping. Sedangkan untuk Xenia tipe R, dia belum ada list warna chrome-nya ya, jadi warna hitam full. Dan kita lihat untuk handle pintunya, untuk Terios tipe X ini warna body, tapi dia belum akses smart entry ya, jadi kuncinya masih colok, jadi kalau buka harus pakai remote. Sedangkan untuk yang Xenia tipe R, dia sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Kemudian di bawah ini, kalau Terios X, dia ada set skid ya, atau body kit samping, dan ini seolah-olah dia menyambung sampai upper fender roda depan dan belakangnya, jadi kelihatan lebih maco. Kalau Xenia tipe R, dia polos ya, jadi nggak ada body kitnya, kecuali belinya yang tipe ADS. Dan kita lihat untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya, dan baik Terios tipe X ataupun all new Xenia tipe R sama-sama dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Terios X 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Daihatsu All New Xenia 15R 2024. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya ya. Kita mulai dari atas. Di sini sama-sama ada antena model sirip hiu, sama tidak ada perbedaan warna bodi juga ya. Tapi untuk Terios dia ada tambahan roof spoiler, jadi kelihatan lebih sporty di bagian atas. Tapi tidak ada stop lamp ya di bagian atasnya. Kacanya juga masih defogger, tapi sudah ada wiper belakang ya. Dan untuk All New Xenia ini dia nggak ada roof spoiler tambahan, tapi bodinya agak menonjol gitu ya. Jadi seolah-olah ada spoilernya juga. Kemudian untuk di bagian dalam kacanya dia ada stop lamp, dan kacanya juga masih standar juga, belum defogger juga gitu ya, dan juga dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di tengah untuk Xenia di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome standar ya, dan di bawahnya sudah ada kamera belakangnya untuk yang tipe R ini, apalagi sudah ada kamera 360. Lalu untuk Teriosnya ini juga ada logo Daihatsu berwarna chrome, tapi tidak ada kamera belakang untuk yang Terios tipe X ya, jadi polos seperti ini. Dan kita lihat di sini untuk detail dari lampunya, kalau Terios tipe X ini dia untuk lampu rem dan lampu malamnya dia sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Sedangkan untuk lampu-lampu dari Xenia tipe R ini sudah LED semuanya, termasuk lampu rem, lampu belakang, lampu mundur, dan juga lampu sennya semuanya sudah LED. Lalu perbedaan lain mungkin di emblem-emblemnya ya, tentunya ada emblem Xenia, kalau Terios gitu ya, dan ada tipe-tipe lain di kirinya. Dan kita lihat di sini untuk bumpernya ini bedanya, kalau Terios kelihatan gagah gitu ya, karena dia lebar, warna black dove semua dari kanan ke kiri, ada lampu reflektornya kanan kiri juga. Dan di tengahnya ada 2 titik sensor, jadi keamanan untuk belakangnya hanya 2 titik sensor tanpa kamera. Sedangkan kalau Xenia tipe R ini warna body ya, dia standar, ada lampu reflektor juga kanan kiri dengan housing warna black dove, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan 2 titik sensor juga ya, jadi selain ada kamera 360 dia tetap ada sensor mundur juga gitu ya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu New Terios tipe X 2024. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu All New Xenia 1,5R 2024, dan ini adalah perbandingan eksterior belakang antara keduanya. Untuk kuncinya ini juga berbeda ya. Untuk Terios tipe X ini masih kunci colok dengan remote 2 ya, baik utamanya dan cadangannya. Sedangkan untuk All New Xenia tipe R dia sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini ya. Saat kita kunci untuk Terios tipe X dia hanya nyala lampu sen, tidak bisa terlipat otomatis. Beda dengan Xenia, kalau kita kunci dia langsung melipat otomatis ya, jadi sudah connect dengan remote-nya juga gitu ya. Saat kita buka juga dia langsung membuka otomatis. Jadi kalau kita mau buka Terios itu selalu dari remote-nya ya, karena belum keyless. Sedangkan untuk yang Xenia tipe R ini kita cukup kantongin gitu ya, kita nggak usah keluarin kunci. Di sini ada garis, kita scan ya. Ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka lagi kita scan lagi aja nih. Nah, ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Nah, untuk door trim di depannya kita lihat di sini didominasi warna hitam juga ya, termasuk handle pintunya warna hitam, ampresnya warna hitam, banat plastik ya, ada lapisan fabric warna hitam juga gitu ya. Kemudian ada latch kecil di atas ini, kemudian ada tombol-tombol power window, auto di bagian driver, ada pengaturan spion juga ya, tapi untuk X hanya kacanya aja yang diatur, nggak bisa dilipat buka otomatis. Lalu di bawah di sini juga ada speaker, untuk pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam.
Di dalam untuk nuansa dashboardnya juga masih sederhana, full warna hitam dari kanan ke kiri ya, termasuk di bagian kanannya kisi AC-nya juga warna hitam full tanpa warna-warna silver. Lalu di atasnya di pojokan juga ada tweeter atau speaker tambahan ya. Dan kita lihat di tengah sini juga warna hitam dengan motif jahitan warna hitam juga. Di bawahnya ada tombol untuk VSC dan juga tombol untuk idling stop juga. Dan untuk ban joknya juga masih belum ada perubahan di 2024 ini. Jadi dia masih bahan fabric untuk yang tipe X ini ya. Ini ada motif-motif di tengah-tengahnya gitu, wajik-wajik gitu, dengan pengaturan sadarannya di sini masih manual. Dan untuk yang X tidak ada pengaturan ketinggian jok, jadi joknya fix, nggak bisa diatur naik turun. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya ini juga masih standar ya, jadi modelnya 3 spoke warna hitam semuanya ya, kecuali di tengah dia ada logo Daihatsu berwarna chrome dan ada airbag untuk bagian pengemudinya. Dan untuk setirnya, untuk Terios tipe X juga sudah bisa diatur naik turun, tapi belum bisa maju mundur, jadi baru tilt, belum teleskopik. Dan di belakang setir kanan dia ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk nyalakan mesin, karena kuncinya masih colok ya, modelnya kayak gini, jadi kita injek kopling ya, karena manual, lalu masukkan ke lubangnya ya, di sebelah kanan, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, tampilan dari speedometernya ini masih standar juga ya, jadi masih analog kayak gini, belum yang layar animasi digital kayak yang di mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Jadi di kiri dia ada RPM-nya, di kanan untuk kecepatannya model kayak jarum jam gitu ya. Di tengahnya ada MID kecil, lengkap dengan indikator untuk eco indikator ya. Jadi kalau teman-teman biar dipandu nyetirnya irit, tapi ini bukan mode ya. Jadi hanya memandu aja, tidak bisa mengiritkan bahan bakar gitu ya. Dan di sini indikator lainnya juga lengkap, ada kayak BBM, rem parkir, pintu-pintu, seat belt, dan ada auto trip juga gitu ya, jadi standar. Dan kalau dinyalakan lampunya, ini ada aksen-aksen cahaya warna putih juga ya, jadi kelihatan lebih sporty gitu. Di tengah juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen juga ya, tapi layarnya masih tertanam dalam, jadi belum floating ya untuk Terios generasi terbaru sekalipun 2024 gitu ya. Dan di sini pilihannya ada radio, kemudian USB, ada Bluetooth musik gitu ya. Dan ada koneksi ke telepon juga gitu, tapi belum ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya untuk yang tipe X. Dan kalau dirubah ke R, ini disayangkan juga yang tipe X ini belum ada kamera belakangnya. Jadi teman-teman kalau pengen dapat kamera belakang ya nambah sendiri di luar nanti gitu ya. Dan di sini dia ada kisi AC utamanya di atasnya, 2 blower, di tengahnya ada tombol menyalakan lampu hazardnya. Dan yang menarik untuk Terios tipe X ini juga pengaturan AC-nya sudah digital ya. Jadi modelnya tombol-tombol kayak gini, kipasnya di kanan, di kiri untuk suhunya, lengkap dengan rotasi udara juga, ada pilihan max-full juga ya. Dan sayangnya memang kalau Terios tipe tertinggi pun belum ada arah semburannya ya. Jadi semburannya hanya mengarah ke badan, tidak bisa dibagi badan dan kaki gitu. Tapi secara keseluruhan untuk Terios tipe X sekalipun ini ya walaupun sederhana, semuanya warna hitam, tapi termasuk kelihatan sporty gitu ya. Kemudian di bawah ini juga ada power outlet ya, untuk ngecas bisa colok dari sini. Ada port USB-nya juga di sini ya, yang terkoneksi dengan head unit audionya di sini ya. Kemudian di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka. Untuk tuas transmisinya ini manual 5 percepatan ya, modelnya seperti ini, di bawahnya sudah dibungkus kulit, dan di bagian bawah ini full warna hitam semuanya ya, jadi nggak ada aksen-aksen silvernya gitu ya, jadi standar kayak gini. Dan untuk rem tangannya juga masih model tarik ya, tombolnya pun warna hitam semuanya, ada laci kecil di sini, dan ada 3 cup holder di belakang sini. Jadi yang X dia belum dilengkapi dengan konsol box. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan lumayan, dan di atas ini juga ada airbag untuk penumpang depan, di pojokan juga ada tweeter atau speaker tambahan, dan kisi AC-nya juga full warna hitam juga. Di atas ini juga ada sun visor ya, standar tanpa kaca, dan di sini menariknya ada pegangan tangan nih, sudah retract. Dan di tengah dia juga ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning juga, lengkap dengan spion dalam juga ya, ini juga masih standar spionnya. Dan di kanan bagian drivers untuk sun visornya juga tanpa kaca dan lampu. Kemudian pada joknya juga tentunya sudah dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian di kanan, begitu pula di penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian dengan roll tensioner dan force limiter untuk keamanannya. Di atas jok di sini juga sudah ada headrest ya, kanan kiri, dan ini sudah adjustable yang sudah bisa diatur ketinggiannya juga atau dibongkar pasang juga. Dan menariknya di bawah sini juga walaupun X gitu ya, ada karpet alas plus mendapatkan apar juga yang cukup besar.
Dan untuk all new Xenia tipe R, dia juga masih bahan hard plastik semuanya ya, warna hitam semuanya, dengan handle pintu yang sudah dilapis chrome di atas ini. Untuk armrestnya juga masih hard plastik warna hitam, ada laci terbuka kecil di atas. Di sini ada tombol-tombol power window juga ya, auto di bagian drivernya aja. Lalu ada tombol untuk pengaturan spion, untuk melipat, dan untuk mengatur kaca spionnya juga. Lalu di bawah ini dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri ya, untuk speaker utamanya. Lalu ada 2 cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini cukup modern ya, jadi dia di finishing warna hitam semuanya dan ada sedikit list-list warna merah gitu, jadi tampak racing atau sporty. Yang menarik lagi di pojokan juga ada speaker atau tweeter tambahan ya, jadi untuk speakernya cukup banyak juga gitu ya. Lalu untuk isi AC-nya di sini ada list kecil warna merah di tengahnya, walaupun sedikit tapi menimbulkan kesan racing atau sporty ya. Lalu ada laci terbuka kecil di sini, dan untuk di tengahnya ini warna hitam juga. Di bawahnya ada tombol untuk VSC-nya. Dan dia juga ada tombol untuk menyalakan kamera 360-nya nih, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan untuk bahan joknya, ini untuk yang tipe R, ini lebih kelihatan sporty karena ada warna merah-merahnya, list dan jahitan warna merah gitu ya, dibandingkan dengan yang TRS tipe X tadi polos banget gitu ya. Kemudian untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, tapi menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok manual juga ya, jadi sudah bisa diatur naik turun, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke, dan menariknya ada aksen-aksen silver ya di kanan kiri dan bawahnya, jadi tampak elegan. Di tengahnya juga ada logo Daihatsu berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Di kanan ada tombol mode trip ya untuk mode berkendaranya, jadi disesuaikan dengan jalanan gitu ya, sesuai dengan bahan bakar yang diinginkan dan kecepatannya. Kemudian di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit Audi-nya atau audio suite controlnya, lengkap dengan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya ini dia juga sudah bisa diatur nih, sudah bisa naik turun tapi belum bisa maju mundur ya, jadi sudah tilt tapi belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya, dan di sebelah kirinya dia ada salah satu untuk menekan wiper depan, dan belakangnya masih standar juga. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di tengah ya, di kiri setir ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan dari speedometernya ini cukup sporty juga gitu ya, jadi sudah modern juga dengan animasi MID yang cukup atraktif tadi ya, ada gambar Xenia saat dinyalakan kayak gitu. Kemudian di kirinya untuk RPM-nya modelnya kayak jarum, juga tampak sporty dengan angsa semerah, begitu pula dengan kecepatannya di kanan, dan di tengahnya juga sudah ada layar MID yang sudah full TFT ya, jadi sudah digital kayak gini, kayak BBM, pintu-pintu, kemudian auto trip juga gitu ya, dan indikator-indikator lainnya standar gitu ya. Jadi ya walaupun belum animasi digital full, tapi secara tampilan sudah cukup modern dan sporty. Di bagian tengahnya ini untuk head unit audionya ini juga kelihatan lebih besar, dan dia juga sudah floating, jadi tampak modern, dan fitur-fiturnya juga lebih lengkap karena sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay ya. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga ada kamera 360-nya tadi ya, jadi lebih banyak gitu fitur-fiturnya dibandingkan Terios yang tipe X gitu ya. Lalu yang menarik di bawah dari audionya ada kisi AC, ini ada list-list warna black glossy-nya gitu ya, lengkap dengan list warna merah juga, jadi tampak elegan dan sporty gitu. Kemudian di tengahnya juga ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Lalu di bawahnya untuk pengaturan AC-nya juga di sini sudah digital ya, ada untuk kipasnya di kanan, kemudian di kiri dia juga ada untuk suhunya, lalu ada sirkulasi udara, dan ada pilihan max cool juga nih ya. Tapi yang sedikit dikurang itu dari Xenia yang 15, dia untuk arah semburan anginnya itu hanya ke badan, jadi belum ada arah ke badan atau ke kaki gitu ya, jadi nggak ada yang mengarah ke kakinya. Tapi secara keseluruhan sudah modern karena sudah digital. Dan di sini juga ada tombol untuk menyalakan mesin yang tadi, dan ada tempat untuk menaruh e-tol atau kartu-kartu lain gitu ya. Dan secara keseluruhan memang tampilan dashboardnya ini terlihat lebih modern gitu ya untuk all new Xenia yang tipe R ini. Kemudian di bawah sini juga ada port USB, ini terkoneksi dengan head unit audionya ya, bisa coloknya dari sini, untuk ngecas juga bisa, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk rem tangannya ini masih model tarik juga ya, dan di sini tombolnya sudah warna chrome, di sini juga ada laci kecil-kecil gitu ya. Dan menariknya ada power outlet juga nih di tengah sini, jadi kalau mau ngecas bisa dari sini juga. Dan di sini juga ada konsol box yang cukup tinggi, kalau buat armrest cukup nyaman juga ya, tapi memang keras ya karena belum dilapis soft touch gitu ya. Dan kalau dibuka ini untuk konsol boxnya memang nggak terlalu besar, tapi ya lumayan ya karena ada konsol box di sini. Kemudian di bawah sini juga dia ada laci tertutup ya, untuk penyimpanan tentunya sangat lumayan. Dan di atasnya juga ada laci terbuka lagi dengan motif-motif diamond atau wajik. Di atasnya juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, jadi sudah ada dual airbag juga ya. Di pojokan atas dia juga ada tweeter atau spear tambahan, dan yang menarik di kisi AC-nya juga ada list warna merah, serta di bawahnya ini sudah ada cup holder ya, kalau ditarik
Jadi untuk menyimpan minuman gitu akan dingin ya, karena di depan sisi AC, dan ini juga bisa disimpan kayak gini, jadi tentunya lebih praktis juga. Kemudian di atas plafon dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca ya, tapi fix nggak bisa dibuka tutup untuk kacanya. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan dan menariknya sudah retract juga. Di tengahnya di sini juga ada lampu cabin, ini warna kuning ya, ada 2 lengkap dengan indikator ke pintu. Jadi kalau diaktifkan ke door, dia akan nyala nih kalau lagi ada pintu yang kurang rapat atau terbuka. Lalu di sini juga ada spion dalamnya standar ya, belum yang elektronik. Dan di kanannya juga ada sun visor. Di bagian driver sayang nggak ada kacanya. Kemudian pada joknya juga sudah standar, sudah dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian di driver, dan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian ya, yang tentunya sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter. Lalu di atas joknya juga ada headrest 2 kanan kiri ya, dan ini sudah adjustable atau sudah bisa dibongkar pasang juga. Dan yang menarik di bawah juga dia dilengkapi dengan satu karpet alas ya, dengan emblem Xenia, lengkap dengan apar juga untuk keamanannya. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini juga sama dengan depannya, full warna hitam semuanya ya. Jadi di sini untuk handle pintu juga warna hitam, armrestnya warna hitam, lengkap dengan laci di atas, ada tombol power window belakang. Lalu di bawah sini juga ada speaker utamanya ya. Kemudian ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di baris kedua dari Daihatsu New Terios yang tipe X ya. Kita lihat di sini untuk ruang cabinnya masih cukup longgar di baris kedua ini. Dari lutut saya ke depan masih jauh, walaupun kursi depannya sudah saya mundurin. Kalau kita lihat di bagian atas juga, di sini walaupun mobilnya tinggi, tapi dia plafonnya masih cukup tinggi juga ya. Masih hampir 10 jari dengan tinggi 167, masih cukup nyaman di baris keduanya. Kemudian kanan kirinya juga ada pegangan tangan di atas sini ya, sudah retract. Lalu ada AC double blower-nya di sini, ada 3 blower dengan pengaturan di kanannya. Dan di tengahnya juga sudah ada lampu cabin berwarna kuning. Dan untuk joknya di sini juga sudah dilengkapi dengan seat belt, 3 titik penguncian di bagian kanan dan kirinya ya. Tapi memang sedikit sayangkan untuk Terios ini tengahnya hanya 2 titik aja ya. Jadi 3 titiknya hanya di kanan kirinya aja. Lalu di atas juga ada headrest, ini sudah adjustable, bisa dibongkar pasang. Tapi sayangnya memang tengahnya belum ada. Jadi kalau bertiga tengahnya nggak dapat headrest di sini. Dan di sini juga belum ada isofix-nya. Plus di depan sini dia juga kosong nih, nggak ada laci-laci ya untuk di bagian belakangnya ini untuk yang tipe X. Dan di bawah juga dia polosan, tidak ada power outlet. Sekarang kita bandingkan untuk interior baris keduanya ya. Kita lihat di sini juga didominasi warna hitam dan dengan bahan plastik juga ya. Menariknya untuk handle pintu belakangnya juga sudah dilapis chrome. Lalu armrestnya ini bahan plastik warna hitam juga, ada laci terbuka kecil di atas, ada tombol power window di sini, lalu ada tempat cup holder juga dan list warna silver juga di sampingnya. Di bawah di sini juga ada speaker ya, tentunya untuk pintu kanan kirinya, lalu ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, masuk di baris keduanya juga lebih gampang ya, karena lebih rendah dibandingkan yang di Terios tadi, dan ini sedikit lebih lega juga gitu ya. Dan kalaupun digeser ke depan ini juga masih lega gitu ya. Jadi sedikit lebih lega juga, dan tingginya juga lebih tinggi nih. Jadi di bagian baris kedua tentunya lebih longgar gitu ya. Ada pegangan tangan kanan kiri yang sudah retract, AC double blower-nya ini juga modelnya slim dan ada pengaturannya juga di tengah. Lampu cabinnya sama, masih warna kuning. Dan di sini untuk seat belt-nya ini juga sama ya. Jadi 3 titik penguncian di kanan kiri aja, dan di tengahnya hanya 2 titik penguncian. Begitu pula dengan headrest-nya juga hanya 2, sudah adjustable, sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau di Xenia tipe R ini bisa jadi sandaran tangan nih kalau lagi berdua atau sendiri gitu ya. Jadi lebih nyaman, sama-sama nggak ada isofix, tapi ini bisa menjadi long sofa board nih di baris keduanya, itu menyambung ke baris ketiga atau baris kedua ke pertama. Selain itu juga di depan dia juga ada kantong kanan kiri ya. Kemudian yang nggak ada di Terios tipe X, di sini sudah ada 2 colokan, bisa untuk ngecas handphone, cukup praktis, tinggal kabel aja ada 2. Lipatan jok baris keduanya ini cukup simpel, sekali jebretan aja langsung terlipat full ya, dan aksesnya cukup luas nih. Oke, kita masuk ya. Ini agak tinggi memang mobilnya ya, ground clearance-nya 22 cm. Dan kita lihat di baris ketiganya ini sandarannya fix ya, jadi nggak bisa diatur lagi, jadi sudah mentok kayak gini. Dan di sini agak ngepres ya jadinya ya.
Tapi kalau teman-teman perlu lebih leluasa, ini bisa dibagi juga dengan baris keduanya ya, karena di sana masih cukup longgar, bisa dimajuin sedikit gitu ya. Dan ini menariknya, jok baris ketiganya juga sudah ada headrest yang sudah adjustable, ada 2, plus ada seat belt juga dengan 3 titik penguncian ya. Di sini ada 2 juga. Lalu di kanan kirinya ini menariknya juga tetap ada penyimpanan ya. Ada cup holder, ada laci terbuka, plus ada speaker juga nih di kanan kirinya. Dan menariknya di atas ini kanan kiri juga masih ada pegangan tangan di baris ketiganya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipat jok tengah juga sama, sekali jebretan ini sudah bisa terlipat full juga gini ya. Dan aksesnya ini lebih gampang ya, karena lebih rendah dan sedikit lebih luas juga. Kita masuk dalam. Nah, di dalam ini dengan sandaran yang sudah miring gitu ya. Ini tentunya ini lebih nyaman ya, karena dudukannya lebih rendah, jadi kita juga tingginya lebih nyaman. Kemudian di sini ada 2 headrest juga sama ya. Kemudian ada seat belt juga dengan 3 titik penguncian, ada 2 juga sama. Kemudian di sini juga ada laci-laci terbuka ya untuk penyimpanan barang-barang kecil. Ada laci yang tipis ya di atasnya lagi. Dan menariknya kalau All New Xenia tipe R, dia ada power outlet sampai di baris ketiganya gitu. Jadi lebih lengkap power outletnya ya, sampai di baris ketiga pun bisa nyolok dari sini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini sama-sama masih manual ya. Kita buka dari yang Terios tipe X. Ini bukanya manual. Dan kita lihat ya, bagasinya seperti ini, sudah ada cargonet. Dan untuk pelipatan jok baris ketiganya, ini kalau Terios dia masih 2 kali kerja ya. Jadi sandarannya dulu baru dimajuin nih untuk joknya, bisa setengah-setengah kayak gini atau dua-duanya juga bisa ya. Tapi ke depan kayak gini ya, jadi menimbulkan ruang yang agak lebih sempit gitu ya, karena masih termakan joknya ya gitu ya. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi ya, kosong seperti ini. Oke, kita bandingkan di All New Xenia-nya ya. Untuk bukanya All New Xenia juga sama, dia masih manual juga. Ada cargonet juga ya. Tapi ini lebih modern ya, karena pelipatan jok baris ketiganya dia sudah rata dengan lantai kayak gini nih. Setengah-setengah atau dua-duanya juga kayak gini ya. Nah, ini rata dengan lantai. Kemudian dia juga ada cargonet sama ya di sini. Kemudian yang menarik lagi, dia sudah ada tambahan penerangan di bagasi ya, lampu berwarna kuning, ada tempat penyimpanan juga di bawahnya. Lalu di sini juga dia ada tempat penyimpanan lagi nih kalau dibuka karpetnya. Jadi bisa untuk naruh barang-barang kecil atau toolkit standarnya kayak gini ya. Jadi kelihatan lebih modern lah gitu ya, karena memang dia sudah terbaru. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan juga fitur-fitur lengkap antara Daihatsu New Terios tipe X versus All New Xenia tipe R ya. Jadi teman-teman sudah lihat perbandingannya. Jadi harganya memang untuk Terios X itu lebih murah 16 juta. Yang teman-teman suka mobil SUV tentunya ini akan sangat worth it. Tapi kalau butuh yang lebih nyaman, lebih lengkap fitur-fiturnya, All New Xenia tipe R itu lebih pas gitu ya. Jadi teman-teman nanti boleh juga komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk beli Daihatsu All New Xenia ataupun Daihatsu Terios, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Ruli. Nomornya ada di bawah. Yang mau janjian test drive langsung aja. Yang minta hitungan kredit boleh dikonsultasikan langsung dengan Mas Ruli, nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adipras. Saya Ruli. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.